Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fateno, begini apa? Kamu muktarifu Mau kamu, wah. muktarifu Sama ini kan? 50. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhkamu utaiku bab nerangake hadis muhkam. Wa muhtaliful hadis lan muhtaliful hadis. Al-awalu takaitan iku ta'riful muhkami, ta'rife hadis muhkam. Lughatan utawi muhkam ndamana lughate wa ya muhkam iku ismu maf'ulin isim maf'ul. Min akama sangka lafat akama biman atkona lan den makna atkona maknane akama ngukuhake sapa wong. Ina atkona tegese nemen-nemeni sapa wong. Wastilah nutan utawi mukam dalam mana istilahnya wa ya mukam iku al hadisul maqbul hadis maqbul alladzi salima kang selamat apa ladzi utawa maqbul hadis maqbul min muaradati mislihi sangka perlawanane serupane hadis maqbul wa aksaru hadis lan ta akeh hadis iku min hadzal naui sangka mengkene warna hadis warnane hadis wa amal ahadi ana wa amal ahadu akhiru wa amal ahadisu al muta'aridatu anapun ulan anapun tayak bira hadis kang lelawanan fa al mutalifat tu kang beda-beda faya mongko utawi ahadisul mutalifah iku qalilatun kidik binisbati limajmilah hadisi kelawan nisbatake maring gemblengane pira-pira hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang mutaliful amukam dan mutaliful hadis. Tadi belum sempurna ya. Bab istilah utawi maknane istilah mutaliful hadis dalam makna istilah wa ya mutaliful hadis iku al hadisul maqbul al mu'aridu kang lelawan bisli iklan padane hadis maqbul mangkane jami serta ngungangake ngumpulake bainahuma ing dalam antarane atau den kumpulake apa bainahuma ing dalam antarane maqbul lan bimisli wa ya muhtal hadis iku hadis sahih awil hadis hasan atau hadis hasan alladzi yajikang tumeka apa hadisun akhir hadis kang weneh mislahu alih pada madani sahih atau hasan bil martabain dalam derajati wal quwwati lan kekuatane wa yunaqidu lan lelawanani apa hadisun akharu misluhu ya ini misluhu ya misluhu kang pada misluhu madani hadis akhir fil makna ing dalam maknani dohiron dalam dohiri wa yunaqidu yang lelawani apa hadisun akharu hu ing mislahu deklir hu ing hadisun sahih au hasan bil makna dalam makna dohiran dalam dohiri wa yumkinu lan ngakil ulil ilmi kedua kang deni ilmu wal fahmi sakimi lan pemahaman kang nembus apa ayat semayan to ngumpulake sapa ulul ilmi baina madlulaihima ing dalam antarane makna kang den tuduhake hadis sahih hasan lan hadisun akharu bisaklin mabulin lawan cara kang den trima. Ini lawan bentuk kang den trima gambaran kang den trima. Ini maksud ada pembahasan berikutnya adalah hadis muhkam dan mutaliful hadis. Pada hakikatnya hadis ini masih keduanya adalah jenis hadis makbul. Hadis makbul. Jadi hadis makbul itu dibagi lagi, ada yang bisa diamalkan, ada yang tidak.
Nah, di antara hadis yang makbul yang bisa amalkan itu adalah hadis berupa hadis mukbal. Mukam. Hadis mukam. Apa itu mukam? Mukam berarti itu isim maf'ul ahkama yukimu ihkaman wa mukaman fa wa mukimun wa kamun. Itu isim maf'ul ahkama. Artinya ngokohake nguwatak. Dalam satu hadis Akiwis safinata fa innal bahra amikun, itu gambaran, itu istiarah. Perkuatlah bahrami hidupmu, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Artinya maksudnya perjalanan menuju akhirat itu sangat betul-betul menggambarkan perjalanan manusia menuju akhirat itu seperti mengarungi lautan. Maka kapal yang digunakan harus diperkok. Akimis safinata dalam satu hadis. Jadi mukam itu artinya dikuatkan atau dikokohkan. Di mana atkona teman-teman ini kalau di dalam bahasa Arab itu ahkamar rajulu fi sinaati kaza. Seorang laki-laki itu mencermati dalam melakukan atau dalam melakukan sesuatu. Jadi melakukan sedetail mungkin, secermat mungkin, sebaik mungkin itu. Yanul amali biasa mungkin di mana ahkama mengokohkan atau menguatkan. Kalau disebut al-mabna muhkam, bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh. Kemudian berikutnya, itu maknanya, makna lugatnya. Dan kemudian makna istilahnya apa yang terkait dengan istilah dalam mustalah hadis, disebut hadis mukam. Hadis mukam adalah hadis yang hadis makbul, apakah itu hadis sahih atau hadis hasan, yang selamat dari pertentangan hadis serupanya. Jadi di sana ada hadis, misalkan Rasulullah menyuruh demikian atau memerintahkan sholat dengan cara demikian, misalnya, atau berpuasa dengan demikian. Dan Rasulullah mengatakan, Rasulullah an bai'il muzabana. Rasulullah melarang jual beli muzabana. Muzabana itu jual beli yang ada di kurma di pohon dengan kurma yang kering, itu muzabana. Enggak ada hadis yang lain yang membolehkan. Hadis yang terkait dengan larangan ini hanya satu itu, terkait dengan muzabana. Seperti kalau Rasulullah menyuruh sholat irka, patatat ma'in narokian, rukuklah kemudian sampai dalam kondisi toma. Gak ada hadis yang lain yang bertentangan untuk sholat dengan tanpa toma nina. Nah, ini hadis itu yang selama dari pertentangan serupanya disebut hadis mukam, atau hadis yang selama dari pertentangan hadis serupanya itu disebut hadis mukam. Nah, kebanyakan hadis-hadis yang ada kita dapati itu jenis hadis mukam. Hadis yang pertentangan dengan satu dengan yang lain jumlahnya amat sedikit dibanding jumlah hadis mukam. Dari kumpulan hadis yang ada, yaitu hadis mukhtalif hadis itu atau yang bertentangan satu dengan yang lain jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan jenis hadis itu hadis mukam, hadis yang tidak adanya. Kemudian berikutnya mukhtalif hadis. Apa yang dimaksud mukhtalif hadis? Mukhtaliful hadis itu kalau diambil dari bahasa, mukhtalif itu isim fa'il dari ikhtilaf. Ikhtalafa yahtalu ikhtilafan wa mukhtalafan fa mukhtalifun wa kamu. Jadi sebenarnya dari isim fa'il mukhtalif artinya yang berbeda, lawan dari yang sepakat atau serupa. Mana mukhtalif hadis, yaitu hadis yang sampai kepada kita itu sebagian dari hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang lain dalam segi makna. Hadis yang bertentangan satu dengan yang lain dalam maknanya, yang satunya Rasulullah memerintahkan ini, yang satunya memerintahkan hal yang berbeda, misalkan satunya dengan duduk, yang satunya dengan berdiri. Padahal hadis udah belum ya. Nah, yang dimaksud dengan hadis mukhtaliful hadis adalah menurut istilah adalah al hadisul maqbul mu'aridu bi muslim ma'imkanil jami bainahuma, yaitu hadis
makbul, apakah itu berupa hadis sahih atau hadis hasan, di mana hadis tersebut bertentangan dengan hadis serupa, misalkan hadis sahih dengan hadis sahih, hadis hasan dengan hadis hasan, atau hadis sahih dengan hadis hasan, saling bertentangan dari hadis. Tapi persoalannya dalam konteks yang sama, dalam persoalan yang sama, tapi pertentangannya satu menunjukkan Rasulullah memerintahkan ini, yang satunya melarang misalkan. Itu namanya hadis yang mukhtaliful hadis. Namun meskipun bertentangan, memungkinkan untuk disatukan, dipadukan atau dikumpulkan, dipadukan di antara keduanya. Seperti kemarin itu ada hadis Rasulullah mengatakan al-ma'u minal ma. Kemudian satunya idza iltaqal hitanani faqad wajaba huslu. Yang hadis pertama al-ma'u minal ma artinya khurujul mani mujibun lil ghusli, keluarnya mani mewajibkan mandi. Kemudian hadis yang kedua, jika kemaluan bertemu artinya bersetubuhan laki-laki dan perempuan, maka wajiblah dia idza iltaqal hitani faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Nah, bagaimana kalau orang bersetubuh kemudian tidak keluar mani, atau orang keluar mani tapi tanpa bersetubuh? Nah, dua hadis ini sebenarnya bertentangan. Kalau misalkan mungkin ada orang bersetubuh tapi tidak keluar mani, maka tidak termasuk dari hadis yang pertama. Tapi hadis kedua, orang tidak bersetubuh tapi keluar mani, wajib mandi. Nah, ini keduanya bisa dikompromikan. Yang satunya ada hal yang bersifat khusus, ada yang lain bersifat umum, dipadukan. Nah, ini hadis semacam ini termasuk mukhtaliful hadis. Jadi hasan yang datang hadis yang lain serupanya dalam tingkatannya dan memungkinkan. Contohnya, misal mukhtaliful hadis, asal iku misal mukhtalifi, contohnya hadis mukhtaliful hadis. Al-awal kang kawitan iku hadisu la adwa wala tiarata, contohnya hadis la adwa wala tiarata. Maknanya la adwa ora ono penyakit nular iku maujud. Ora ono penyakit nular iku maujud. Wala tiarata lan ora ono kesialan iku maujud. Alladzi ahraja kang ngetokake ing hadis sapa Muslim. Alladzi kang hadis ahraja kang ngetokake ing hadis sapa Muslim. Ma hadis firra minal majdum, sartane hadis firra minal majdumi firroka minal asad. La firra mlayu gegancangan sapa sira, firra lumayu sapa sira minal majdumi sangka wong kang loro jazm. Firoroka kaya oleh itu maf'ul mutlak. Dan firoroka kaya oleh lumayu sira minal asadi sangka macan. Mbok singo. Alati hadis rawa kang riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Fahadani mongko iki hadis loro. Iku hadisani hadis loro sahihani kang sahih karone. Dohiruma kang utawi pertelane hadisan sahihani iku at-ta'arudzu lelawanan. Li'anal awala krana setune hadis kang kawitan iku yanfi nafeake apa hadisul awal al-adwa ing loro nular, al-adwa ing nulare penyakit, al-adwa ing nulare penyakit atau penyakit nular, al-adwa ing penyakit nular. Wasani lantai kang pindho iku yusbitu netepake apa hadis susani ha ing al-adwa. Maka jamaah lan teman-teman ngumpulake sapa al ulama pira-pira ulama baina ing dalam antarane
al awal wasani wa faku lan ngumpulake wa faku lan madakake ngoten utawa ngompromekake wa faku lan ngompromekake sapa ulama jamak ulama al ulama baina makna huma dalam antara maknane hadisul awal asani ala wujuhin muta'adidatin ing atas pira dalan kang wewilangan Al-Qur'an nutur sapa ingsun ing kene-kene panggonan maing barang ihtaro kang milih hu ing ma sapa al-Habibun Hajar wa fadulan ta maknani Mantar bin Hajar ma barang yali kang tumeka apa ma kang ngiring-ngiring apa ma kaifiatul jam'i kaifal jam'i kalih kepri ngumpulake mengkono hadis loro kaifatul jam'i utai toto carane ngumpulake mengkono-kono hadis loro kaifatul jam'i lan utai toto carane ngumpulake baina hadal hadis ini dalam ikir hadis loro iku yuqalu den aturake ana adas ini penyakit menular alman iku manfiatun den nafiake to ora ana wa ghurusa bidatin lan ora tetep bidalili kelawan bidali qouli sallallahu alaihi wasallam kelawan dalile pengendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'ti syai'un syai'an la yu'ti ora nulari apa syai'un suci perkara syai'an ing suci perkara kang weneh wa qauli lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liman kedhiwa arada kang nglawani sapa man ing Kanjeng Nabi bi anal ba'ira ajroba lan setune unta kang gudiken iku yakunu ana apa al ba'irul ajrob banyak iblis sayat ing dalam untara kang ing dalam antarane unta-unta kang sihat fayu khalitu mongko banjur nyampuri apa al ba'ir ajrob ing ali bila soya fatajroba mongko dadi gudiken apa iblis soya Faman mongko utai sopo iku ada nulari sopo man al awala ing unta kang kawitan. Ya ini negesi sopo Ibnu Hajar al Asqalani anallah ing setune Gusti Allah iku ibtada ngawiti sopo Allah taala dalikal marad ing kuno-kuno lara atau penyakit bisa ing dalam untuk kang kaping pindho kama ibtadaa kaya oleh ngawiti sapa Allahu ing marad fil awali ing dalam untuk kang kawitan wa amal amru anapun utawi perintah bil firori lawan lumayu minal majdumi sangka wong kang kena penyakit judam iku famin babi satidarai mongko setengah sangka bab nutup pira-pira wasilah kang nekake marang kerusakan terus ngono. Sangka bab mongko famin babi satidarai mongko iku sangka setengah bab nutup pira-pira wasilah kang nekake marang kerusakan li Allah tafiko supaya ora madani nyepakati boto madani lisasi maring wong alladzi yukhalitu kang nyrawungi sapa sakhas dalikal majduma ing mengkono kang loro jadem nyepakati to madani apa khusul sein tumibani barang lahu kedue asakhas alladzi khalitu al-majnun min dalikal maradi saka mungkun loro bitakdirillahi lawan takdiri Allah
ibtidaan lawan kawitan. La bil adwa manfiati ora kelawan penyakit nular kang den nafiake. Fayadunu mongko nyono sapa wong tesakas ana dalika ing kono-kono marat iku kana ana apa marat apa dalik bisa babi mukhalatatihi lan sebab oleh nyrawungi atau ngumpuli sapa sakas lahu maring majdum kaya takida mongko sehingga hanya Pak Sababia kaya takida mongko nekotake sapa sakas sihatal adwa ing benere anane penyakit menular. Benere anane penyakit nular. Kaya kaum mongko tumiba sapa sakas fil ismin dalam dosa. Wa umira mongko den perintahake sapa sakas. Bitajan bil majdumi lan ngedai wong kang lara sudam daf'an kron nolak liluku imaring tumiba fi hadal itikad ing dalam iki itikad ala risab ibu kang nyebabake hadal itikad aluka ing tumiba fil ismi dalam dosa. Nah, ini contoh dari hadis mutaliful had. Hadis adalah hadis la adwa wala tiarata dengan hadis yang diriwayatkan Muslim dengan hadis firra minal majdim firra kamil asyad. Kalau yang pertama itu, yang kedua itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Maknanya sama. Yang pertama, la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular dan tidak juga ada ramalan-ramalan buruk atau kesialan. Jadi kalau misalkan ada orang kencing di gunung atau di suatu batu, kemudian pulang sakit, kemudian menisbatkan sakitnya itu gara-gara mengencingi batu di gunung itu namanya tiaroh. Jadi menisbatkan wong niku lara, wong niku kena penyakit marang liyane Gusti Allah, itu namanya tiaroh. Jadi menyebut kesialan itu karena pada makhluk tertentu itu tiaroh. Enggak boleh itu. Karena ada unsur syirik. La adwa wala tiaroh. Juga tidak ada penyakit menular. Penyakit menular enggak ada. Jadi pada hakikatnya yang menyebabkan orang sakit itu bukan penyakit menular. Jadi nggak ada pada hakikatnya penyakit menular, tidak ada. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis kedua, firro minal majdumi firro kaminal asad. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta seperti larimu dari singa. Perintah Rasulullah untuk menjauhi orang yang berpenyakit kusta. Kusta itu penyakit lepra ya. Orang yang kena penyakit itu tubuhnya ruas-ruasnya itu terpotong-potong tiap tahun. Itu namanya apa? Penyakit majdum, penyakit majdum atau judam. Jadi apa namanya? Lepra, tahu ya? Itu punya nggak ada obatnya sampai sekarang. Jadi tiap waktu itu tubuhnya itu ruas-ruasnya itu terputus-putus gitu. Mulai dari ujung sini ini, kemudian ini, dan terus demikian. Itu namanya judam. Orang namanya majdum, orang terkena penyakit judam atau penyakit lepra. Nah, ini kalau Rasulullah mengatakan berlarilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta seperti larimu dari singa. Ini berarti meyakini adanya penyakit. Enggak, hadis kedua itu berarti meyakini ada penyakit menular. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan untuk berlari dari orang yang berpenyakit kusta supaya tidak terjangkiti serupa, kan? Maksudnya itu. Berarti meyakini adanya penyakit menular. Tapi hadis yang pertama yang diriwayatkan Muslim, la adwa wala tiarah, tidak ada penyakit menular dan tidak ada ramalan-ramalan buruk kesialan. Ini kan dua hadis ini bertentangan. Terus kemudian maksudnya gimana? Nah, dua hadis ini bertentangan maknanya. Di mana hadis yang pertama itu menafikan atau meniadakan atau menyebutkan tidak adanya penyakit menular. Sedangkan yang kedua menetapkan adanya penyakit menular. Kemudian mana yang dipegangi? Pada keduanya sama-sama hadis sahih, yang satunya Bukhari Muslim,
riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yang satunya Imam Bukhari. Dan keduanya hadis sahih. Kemudian para ulama mengumpulkan di antara dua hadis ini dan wawafaku dan memadukannya di antara maknanya dengan berbagai cara. Nah, di sini dituturkan cara yang dikemukakan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, dalam memadukan dari dua hadis ini. Makna hadis tersebut adalah kaifiyatul jami', cara memadukan di antara dua hadis tersebut adalah sebagai berikut. Ayo kalau anal adwa manfiatun, memang penyakit menular itu tidak ada. Tidak ada suatu penyakit yang penyakit itu bisa menular pada yang orang lain, yang diderita seorang menular pada yang lain. Itu tidak ada. Wa hurus sabitan, dan memang tidak tetap atau tidak ada. Kalau maujud itu dalam bahasa Arabnya sabit ya. Nah, itu juga maujud sama juga. Cuma biasanya kalau dalam menggunakan kata sabit di mana maujud. Kemudian bidali, dengan dalil bahwa penyakit menular itu tidak ada, dimanfikan. Itu dengan dalil sabda Rasulullah, la yu'di syai'un syai'an, bahwa tidak ada sesuatu yang berentek, yu'di itu nulari atau berentek marang perkara kang li, yo enggak ada sesuatu yang nulari marang penyakit kang li, marang perkara kang li liyo, atau marang liyo, marang barang kang liyo. Waqalu, dan juga itu dalil yang menguatkan bahwa penyakit menular yang tidak ada, itu dikatakan oleh sabda Rasulullah, la yu'ti syai'un syai'an. Juga ditambah lagi pernyataan Rasulullah SAW terhadap protes seorang sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, di sana ada onta yang berkudis. Orang yang berkudis. Jadi ada unta yang berkudis atau kotak apa? Unta gudiken ngoten. Nah, unta gudiken iki dilebokne ning unta sing kandang, unta sing sehat. Kemudian bercampur. Kemudian yang sehat ikut-ikutan berkudis, ikutan gudiken. Kemudian, lah ini kan realitasnya kan demikian wahai Rasulullah. Bagaimana kok Anda menjenengan mengatakan alang adwa walatia, cara tidak penyakit menular. Realitasnya itu ternyata ada unta yang kudisan, kemudian bergaul dengan unta yang sehat. Oh, yang sehat ikut gudikan. Nah, itu apa enggak ada? Kemudian jawab Rasulullah, faman adil awala, kalau penyakit menular itu ada, kemudian dari siapakah yang menularkan unta yang pertama? Berarti yang pertama itu memang nggak mungkin ada dengan sendirinya. Kalau tidak ada penyakit yang diderita pada ada jenis hewan yang lain. Maka di sini pertanyaan Rasulullah ini menguatkan bahwa penyakit menular itu tidak ada. Maksud dari Rasulullah ini adalah bahwa penyakit itu penyakit yang diderita oleh unta yang kedua itu yang menciptakan itu sama juga yang menciptakan pada penyakit yang diderita oleh unta yang pertama. Jadi penyakit itu tidak bisa menularkan dengan sendirinya. Jadi ada wal amru bil firor, sama juga kemudian hadis yang kedua, maksud hadis kedua itu jadi jelas penyakit menular itu tidak ada. Dengan pernyataan Rasulullah, siapa yang membuat penyakit yang menular pada unta yang pertama. Kemudian yang kedua, analisa dari hadis yang kedua itu, Rasulullah memerintahkan berlari dari orang yang penyakit jadam, seperti larinya dari singa. Ini semata-mata perintah tersebut hanyalah dari bab sadu daroe. Sadu daroe itu menutup hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya, di dalam hukum Islam berzina itu tidak hukumnya haram. Tapi wasilah atau daroe yang mengarah ke arah perbuatan zina itu jauh sebelumnya ditutup. Seperti nggak boleh seorang wanita itu tabarut itu buka aurat di depan umum.
Tidak boleh sembarangan bercampur dengan orang yang bukan muhrimnya. Dan itu ada aturannya dalam syariat. Bukannya zina ya saja yang tidak, tapi wasilah darai yang mengarah perbuatan zina itu dilarang. Maka dalam Al-Qur'an itu bukan wala tak malu azina, tapi wala takrobus zina. Jangan kamu mendekati perbuatan zina. Artinya hal yang mengarah perbuatan zina itu jauh sebelumnya sudah dilarang. Maka ada wanita harus memandang pandangannya. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa itu dari A. Nah, di dalam hadis ini firra minal majnunil furaka itu semata-mata menutup hal-hal yang wasilah yang mengarah pada yang dilarang. Keyakinan ada penyakit menular itu suatu larangan. Sehingga kalau orang yang berpenyakit kusta dijauhi itu semata-mata hanya menutup hal yang mengarah menutup hal yang wasilah yang mengarah pada hal yang merusakkan. Jadi keyakinan yang rusak tadi adanya penyakit yani li'alla yatafiqo. Jadi li'alla yatafiqo li sasil ladzi yukhalidu al-marid khusul syai'in, dengan maksud disuruh untuk menghindar yang satu supaya orang yang bergaul dengan orang yang berpenyakit kusta itu tidak terjadi dari penyakit yang serupa dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, bukan karena penyakit yang menular yang dinafikan tadi, tapi dengan izin Allah. Sehingga ketika dia menderita penyakit menular karena bergaulnya, akibatnya dia punya keyakinan sebab menderita yang sama. Ini gara-gara penyakit menular tersebut, kan gitu. Dan fayadunu anna dalika bisa bawi mukhalatikan, ini sebab gara-gara aku bergaul dengan si ini yang berpenyakit tadi. Fa takiru sihatal adu, akibatnya dia meyakini benarnya adanya penyakit menular yang sebenarnya dilarang untuk diyakini. Fa yaqau bil ismi, kemudian terjerumuslah dia dalam dosa karena keyakinan tersebut. Fa umira bi tajannubil mazlum, perintah untuk menjauhi dari penyakit yang kusta itu semata-mata menghindari dari keyakinan yang rusak sedemikian yang menyebabkan pada suatu perbuatan dosa. Nah, ini keterangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri ya. Ini contoh yang lain. Jadi maksudnya hadis itu demikian. Jadi hadis yang pertama itu tidak itu sudah benar. Hadis kedua juga benar. Seperti tadi dalam contoh nanti al-ma'u minal ma', kemudian idza iltaqa hitani faqad wajabal ghuslu. Kemudian berikutnya al-khamis wa kang ping pindho ma yajibu alaman wajala hadisan mutaarrun maqbula ini Mada utai opo, mada iku opo yajibu wajib alaman ing atase wong wajada kang nemoni. Mada utai opo yajibu wajib opo ma alaman ing atase wong wajada kang nemoni sapa man hadis ing hadis loro muta'aridun kang lelawanan al maqbulan kang maqbul alaihi iku wajib ing atase man apa ayat tabi'ah yen to ngenut burani sapa man manut sapa man al ngenut burani sapa man al marakhil al atiyata ing al marakhila ing mengkene marhalah atau tahapan al atiyah kang bakal teko alawal idza amkana alikane ngangke al jamu ngumpulake bainahuma ing dalam antarane hadisaine makbula ini ta'ayana mongko dadi tertamtu apa al jamu ngumpulake wajib amalan wajib ngamalake wajib amalu ngamalake bima klan hadis saini muta'aridun makbula ini ba utai ba idza lam yakun ari kalane ora ana wal jam wala idza lam yumkin ari kalane ora ngungangake apa al jam ngumpulake biwajin lawan cara minal wujuhi sanga pira-pira cara atau dalan minal wujuhi sanga pira dalan fa in ulima lamun to den weru apa adu masalah sijine
apa hadis masalah sijine hadis ini muta'aridun makbula ini dan weru nasihon ing hadis nasihon halih nasih qaddamna mongko dinginake sapa kita hu ing nasihon wa minna lan ngamalake sapa kita bi iklan nasih wa trakna lan ninggal sapa kita al mansuh ing hadis mansuh. Tangaming bido wa ilam yu'lam lan lamun to ora den weruhi apa dalika mengkum ahadu manasihon rajana mengko narjiake sapa kita ahadahuma ing salah sijine hadis ini makbula ini mutaridoni al akhari ngalahake ing atase kang weneh biwajin lawan cara min wujud tarjih sanga pira carane to dalane tarjih ala titablu kang tumeka apa wujud tarjih khamsina ing 50 apane wajan dalane aksara to akeh hatta milna sehingga summa amilna mongko nuling ngamalake sapa kita birrajihi lawan kang luweh kuat atau kang unggul wa ilam ya tarajjala monto ora dadi unggul apa ahadu masalah siji hadis makbula ini muta'aridho ini minal alal akhari ing atase kang weneh wa huwa utawi lam yatarajja ahadu mal akhar lagi iku nadirun longko tawaqqafna mongko ngandekake sapa kita anil amali sangka ngamalake bima kelawan karone hadisane makbulani hatta yadhura sehingga dadi pertelana kedhe kita apa murajihun perkara kang narjihake. Nah, ini berikutnya. Kemudian apa yang wajib dilakukan oleh orang yang mendapati dua hadis yang saling bertentangan satu dengan yang lain? Maka caranya adalah sebagai berikut. Pertama, jika memungkinkan dua hadis tersebut dipadukan seperti tadi, seperti contoh dari hadis itu, maka sudah tentu dengan cara dipadukan, dikumpulkan di antara keduanya. Seperti contoh dari tadi juga contoh dari hadis apa tadi? Hadis al-ma'u minal idza iltaqal hitani faqat wajabal ghuslu. Kemudian yang kedua, jika tidak mungkin dikompromikan, dipadukan di antara keduanya, maka tahap berikutnya yaitu dengan salah satu jalan dari cara berikut. Pertama, jika diketahui salah satunya dari dua hadis tersebut sebagai nasih, maka kita dahulukan yang nasih dan kita mengamalkan yang nasih. Seperti hadis misalnya nahaitukum an ziyaratil qabri kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Saya dulu pernah melarang kamu berziarah kubur. Ala fazuru, sekarang silakan berziarah. Artinya keberadaan Rasulullah melarang berziarah kubur semula itu hukumnya mansuh. Kemudian hadis yang terakhir itu dinamakan nasih. Ada dua hadis yang bertentangan. Ketika salah satunya kemudian jika perbedaan ini tidak bisa dikompromikan maknanya, kedua makna hadis yang bertentangan tersebut nggak mungkin dikompromikan, maka caranya dengan pertama, jika diketahui sejarahnya, oh hadis ini yang pertama ini hadis pertama ini hadisnya lebih awal datangnya, kemudian yang kedua hadisnya kemudian, maka posisi yang kemudian tentu sebagai hadis nasih yang menghapus keberadaan hadis hukum persoalan yang pertama. Jadi yang diamalkan yang terakhir itu namanya hadis nasih. Kemudian hadis yang pertama itu namanya mansuh. Dan kita meninggalkan yang mansuh, kita mengamalkan nasih dan meninggalkan yang mansuh. Kemudian yang kedua, jika tidak diketahui sejarahnya atau tidak diketahui mana yang nasih, mana yang mansuh karena tidak diketahui latar belakangnya, sejarahnya dari hadis atau wurudul hadis itu sebab asbabul wurudul hadis, sebab-sebab latar belakang di mana hadis itu dikemukakan Rasulullah, tidak diketahui sejarahnya,
Tapi hadis itu keduanya bertentangan dan tidak diketahui sejarahnya, sehingga kita mengetahui nasih dan mansuhnya itu tidak diketahui. Caranya bagaimana? Dengan cara mentarjihkannya. Mentarjihkan salah satunya dari yang lain. Nah, mentarjihkan ini misalkan kalau yang satunya diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, itu muttafaqun alaih. Yang satunya diriwayatkan oleh Abu Daud. Tentu saja hadis muttafaqun alaih itu yang lebih unggul daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Atau hadis yang satu hadisnya hadis sahih. Kemudian yang lain hadis hasan. Hadis sahih dengan hadis hasan yang paling tinggi derajatnya hadis apa? Hadis sahih. Tentu hadis sahih yang lebih unggul. Atau mungkin sama-sama hadis sahih. Nah, yang hadis sahih yang satunya itu riwayatnya ada 3 sumbernya. Kemudian hadis yang kedua itu sumbernya satu. Maka hadis sahih yang didukung oleh sumber 3 itu tentunya lebih unggul. Nah, ini pentarjihan ini hampir ada jumlahnya ada 50 cara. Ini cara mentarjihkan. Kemudian kalau tidak mungkin ditarjihkan karena kedua-duanya sama hadis sahih, kemudian satunya muttafaqun alaih, satunya juga muttafaqun alaih, satunya diriwayatkan Bukhari, yang satunya juga Imam Bukhari. Kemudian sanadnya juga bersambung, memenuhi tingkatan sanadnya yang paling kualitas semuanya kedua-duanya. Tapi maknanya bertentangan. Nah, ini kalau tidak bisa dikompromikan, ya tidak diketahui nasihnya, mansuhnya, kemudian tidak bisa ditarjihkan. Maka yang terakhir, jika tidak mungkin bisa ditarjihkan salah satu dengannya, dan ini jarang terjadi wa huwa nadir, maka kita mengamalkan dari kedua hadis tersebut hingga ada orang yang bisa mentarjihkannya atau sesuatu yang bisa mentarjihkannya. Asadisu taik yang kaping 6 iku ahamiyatuhu wigatine ilmu muhtalifil hadis. Waman lan wong yakmulu kang sempurna sapa man. Waman lan wong yakmulu kang dadi sempurna apa muhtaliful hadis lahu kediman. Ini kita bahas tentang peran atau pentingnya muhtaliful hadis. Siapakah orang yang memiliki kesempurnaan ilmu di bidang tersebut? Kejelasannya, hadzal fanu taiki ikifan iku min ahami ulumul hadis, sangka luweh wigatine pira-pira ilmu hadis. Iyatoru krono meksa kapeksa ila ma'rifati maring ngawari mutalif hadis sapa jami ulama'i sakabehane ulama. Wa inna ma yakmulu ang tetap ini kang dadi sempurna apa ilmu mutalif hadis lahu kedhi wong wayam haru lan dadi pinter biru ya. Wa inna ma yakmulu ang tetap ini dadi sempurna lahu kedhi ilmu mutalif hadis wayam haru lan dadi pinter fi ilmu mutalif hadis sapa al-a'immatu pira-pira imam ahli hadis ajamina kang bisa ngumpulake sapa a'immah bainal hadis ing dalam antarané ilmu hadis wal fikih lan ilmu fikih. Yang bisa memahami muhtalif hadis itu hanya orang-orang para ulama, imam, fuqaha yang memadukan kemampuannya antara kemampuan di bidang hadis dan di bidang fikih. Jadi di samping seorang ulama hadis juga ulama fikih. Wal usuli yang pira-pira ulama usul fikih
wal usulina biro lang fikih al ghawasuna kang nyilem sapa al usuliyun alal ma'ani ngatasi pira-pira makna ad-daqiqati kang lembut wa ulai lan utawi mengkono-mengkono al aimatul jami'un ilahiri wa ulate mengkono al ulamul jami'un hum yo haula iku aladina wong la yuskilu kang ora dadi angel alaihim ingatasi aladina min sama mutalib hadis apa illa anadiru kejaba kidik utawa kejaba longko wata'arudul adilati lan lelawane pira-pira dalil ikut sagola teman-teman nungkul aku wata'arul adillah al ulama ing pira-pira ulama wafi lan iku ing dalem ta'arud dharat dadi pertela apa mauhibatuhum bakate ulama wadik kotu fahmihim lan lembute pemahamane ulama wa husnutiarihim lan bagusi pamilih ulama kama zalat kaya oleh kepleset fi indalem ta'arudul adillah opo akdamu man pira-pira dlamaane wong khodo kang nyilem sapa man himarau ing segarane muta'arudul adillah imbadil mutatafilina sangka setengahe pira-pira wong kang nrambul alama waidil ulamai ing ngatasi pira-pira jamuane pira-pira ulama. Ini termasuk isti'arah ya. Jadi ulama itu maidah itu artinya hidangan. Ada orang yang datang di suatu jamuan walimah pesta tanpa diundang itu namanya mutatofil. Orang yang nambul. Wah nggak ngerti perkara tapi ikut-ikutan membahas itu sama dengan orang yang rambul ikut suatu pesta tanpa mendapatkan undangan. Nah ini di sini persoalan mutalib hadis ini termasuk adalah ilmu yang sangat penting di antara ilmu-ilmu hadis. Jadi disiplin ilmu yang sangat penting dalam berbagai ilmu jenis ilmu hadis. Ilyataru ala ma'rifati jama' ulama. Jadi ilmu ini tak boleh tidak, semua ulama harus bisa mengetahuinya. Karena semacam ini kadang-kadang persoalan sangat penting berkaitan dengan hukum. Namun, tidak semuanya punya kemampuan dan piawai untuk memahaminya. Hanya orang-orang yang bisa memadukan antara ilmu hadis dan ilmu fikih, juga para ulama usul fikih yang bisa menyelami makna-makna yang detail dalam satu struktur kalimat dalam nas syariat maupun nas hadis. Dan mereka ini tidak mendapatkan suatu kesulitan untuk memahami kecuali hanya ya jarang atau sedikit yang kurang bisa dipahami. Kemudian pertentangan dalil sedemikian ini telah menyebutkan para ulama. Dan di sini ada kemampuan dan bakat yang mereka miliki dalam memahami struktur kalimat yang terdapat dalam hadis-hadis yang maknanya
Karena memang jumlahnya cuma tidak banyak ya, tidak banyak. Cuma persoalan kalau itu hadisnya penting sekali, kemudian satu dengan pertentangan yang lain, tentu sini membutuhkan kejelian untuk bisa memahami dan dibutuhkan oleh umat semacam itu. Wadiqatu fahmihim wa husni tiyarihim. Jadi di sini ada kebakat, kemampuan, kompetensinya untuk bisa memahami sesuatu yang rumit. Juga kedetailan dalam memahaminya, kebaikannya dalam memilih mereka dalam suatu hal yang saling bertentangan. Sama halnya tidak sedikit orang yang tergelincir, mereka yang mendalami lautan samudranya ta'arud, pertentangan dalil tersebut dari kalangan orang-orang yang pura-pura pintar. Mutatofil itu orang-orang rambul, orang yang tidak punya kompetensi, yang diibaratkan orang yang tidak diundang masuk dalam sebuah pesta walimah. Dia diundang tidak hadir, dia tidak diundang tapi hadir. Atau orang yang tidak punya kemampuan ikut-ikut dalam suatu persoalan yang diperbincangkan. Dan ini tentu saja ketika ada hadis yang bertentangan, dia kemudian memahami, ikut-ikut memahami. Kesimpulannya pun ikut mendapatkan kesimpulan yang salah. Kemudian kalau dia menfatwakan, akibatnya fatwa itu diikuti orang, menyesatkan orang. Maka di situ hanya orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan semacam demikian. Asabiu taikang kaping 7 iku asrul musonafati luwe kundang-kundangi pira-pira anggitan. Fi indala mutalib hadis. Al awal utang kawan iku ihtilaful hadis, kitab ihtilaful hadis lil Imam Syafi'i kedua Imam Syafi'i. Wa huwa utawi Imam Syafi'i iku awaluman kawitane wong takalam kang bicara sapa man wasana falan nganggit sapa man fi dalam muhtaliful hadis. Kitab yang terkenal yang membahas tentang ihtilaful hadis adalah karya Imam Kitab Ihtilaful Hadis karya Imam Syafi'i. Ini kitab yang terkenal yang membahas tentang muhtaliful hadis, namanya kitab Ihtilaful Hadis. Ini karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sosok ulama pertama kali yang membicarakan muhtaliful hadis, juga dia pertama kali memang menyusun mengarang kitab muhtaliful hadis tersebut dengan kitabnya namanya Ihtilaful Hadis. Kemudian Ta'wilu Mutal Hadis, kitab Ta'wilu Mutal Hadis, Ibni Qutaibah kedua Imam Ibni Qutaibah. Abdullah bin Muslim, sing jenenge aslinya Abdullah bin Muslim. Jadi kitab yang kedua namanya Ta'wilu Mutal Hadis, ini karya Ibnu Qutaibah. Kemudian yang ketiga Muskilul Asari lit-Tahawi, kitab Muskilul Asari lit-Tahawi. Abi Ja'far bin Ahmad bin Salama, karya Abi Ja'far bin Ahmad As-Salama, itu nama Tahawi aslinya. Ini kitab Muskilul Asar lit-Tahawi, ini karya dari Abi Ja'far Ahmad bin Salam. Ini semua membahas tentang hadis-hadis mutaliful hadis atau kitab mutaliful hadis. Dan kita bahas berikut. Doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.